warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Safiani dari Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usaha nyata tani. Artinya, bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya baik dari sektor hulu maupun hilir. Sejarah perkembangan agribisnis diawali dengan pemikiran bahwa pertanian adalah sesuatu yang tergantung dari alam kemudian diurus atau dibudidayakan. Pada mulanya merupakan kegiatan di on-farm saja, seperti bercocok tanam, memelihara ternak, dan memelihara ikan. Oleh karena itu, pertanian dalam konsep tradisional merupakan a way of life. Tidak dimaksudkan untuk pasar atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perkembangan penduduk, kemajuan transportasi, berkembangnya telekomunikasi, meluasnya urbanisasi, dan terbukanya pasar, petani bukan lagi sebagai pandangan yang cara hidup semata. Pertanian mulai masuk ke pasar, dari sinilah lambat laun menjadi agribisnis. Konsep agribisnis pertama kali diperkenalkan oleh John Hadafis. Konsep agribisnis adalah kegiatan pertanian yang dikelola secara bisnis untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama yang adil sehingga menghasilkan produk pertanian yang tinggi dan berkelanjutan. Sistem agribisnis. Definisi agribisnis menjelaskan bahwa agribisnis memiliki lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar pertanian, bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam suatu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem. Sistem agribisnis adalah suatu sistem yang berada dalam jaringan kehidupan, akan saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain, sehingga kondisi setiap sistem akan selalu saling terkait. Bila pengamatan difokuskan pada satu sistem, akan terlihat bahwa sistem terbentuk dari subsistem dan elemen. Kemudian antara subsistem atau elemen terhubung oleh aliran energi dan untuk menjaga agar tidak menjadi kekacauan hubungan, maka terdapat semacam aturan atau prosedur yang mengatur hubungan antara subsistem atau elemen tersebut. Batasan pertama adalah komoditi. Nah, di sini saya akan membahas tentang komoditi tebu. Keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tidak terlepas dari faktor manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis. Kelembagaan yaitu organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan kompetitif mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Tanaman bahan baku gula. Tebu hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, yang terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Daur hidup tebu melalui 5 fase. Yang pertama adalah fase perkecambahan, dimulai dengan umur 1 minggu. Yang kedua adalah dengan pertunasan, dimulai dengan umur 5 minggu sampai 4 bulanan. Ketiga, pemanjangan batang dimulai dari umur 4 bulan sampai 9 bulan. Yang keempat adalah pemasakan, dan kelima, kematian. Budidaya tebu. Budidaya tebu adalah upaya menciptakan kondisi fisik lingkungan tanaman tebu berdasarkan ketersediaan lahan, sumber daya, alat, dan tenaga yang memadai agar sesuai dengan kebutuhan dan fase pertumbuhan, sehingga menghasilkan produksi tebu yang diharap. Untuk memaksimalkan produksi tebu, petani harus memerhatikan hal-hal yang menunjang pertumbuhan. Adapun syarat tumbuh dari tanaman tebu antara lain, yang pertama adalah iklim. Yang kedua, media tanaman yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tebu seperti tanah yang subur dan cukup air tapi tidak tergenang. Dalam budidaya tebu harus diperhatikan prosesnya agar mendapatkan hasil yang baik. Yang pertama adalah persiapan bibit. Bibit yang baik dan sehat tentu akan mendapatkan tebu yang baik dan sehat, dan sehingga menunjang panen yang baik. Jenis bibit yang digunakan dalam budidaya tebu adalah seperti pucuk dari tanaman yang baik, yang sehat, dan dipilih sekitaran pada umur tebu 12 bulan. Kemudian ada bibit kebun. Bibit kebun yang adalah bibit yang diambil dari kebun, yang sengaja dibuat untuk bibit khusus. Yang ketiga adalah ada bibit mentah. Yang keempat ada selebengan. Bibit sebilangan adalah bibit yang berusia sekitar 16 sampai 18. Yang kelima adalah bibit siwilan. Bibit siwilan adalah bibit yang tumbuh dari tanaman tebu atau pucuknya sudah mati. Kemudian ada persiapan lahan. Lahan diolah dengan teknik pembajakan, pengemburan, dan pembuatan lubang. Selanjutnya kita masuki proses penanaman, yaitu dengan memilih benih atau bibit yang bagus, sehat. Kemudian kita melakukan perawatan seperti kita kasih pupuk, pengobatannya, pestisida-nya, dan lain sebagainya. Fase perawatan atau pembersihan serta fase penyiraman. Setelah tabu cukup umur, kemudian kita panen. Langkah-langkah memanen tabu yaitu dengan mencangkul rumpun-rumpun dekat tebu yang mau kita, memotong batang, membuang pucuknya, serta mengikatnya. Kemudian ada pengelolaan tebu. Pengelolaan tebu dilakukan agar menambah nilai hasil baik dalam produksi tebu. Pada proses ekstraksi, tebu digiling dan mengeluarkan manis, yang bertujuan untuk memisahkan manisannya dengan ampasnya. Tahap selanjutnya adalah pemisahan kotorannya. Cairan manis dari sari tebu kemudian kita campur dan ubah menjadi sirup melalui proses evaporasi. Sirup evaporasi dibersihkan lagi dan ditambah kristal sehingga menjadi pembuatan gula kristal. Kemudian diolah dengan hasil karbonitasi sehingga kristal mendapatkan hasil yang lebih baik dan bisa diproduksi.